Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Apolinaris Gudu, biasa disapa Anis. Asal saya dari Kabupaten Nagkeo, tepatnya di Kecamatan Buawae. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang kegiatan ekonomi. Ya, mari kita bersama-sama untuk mendengar materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain yang menjalankan kegiatan ekonomi. Yang pertama kita lihat produksi. Produksi adalah setiap kegiatan usaha atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan juga jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen yang menjadi maaf dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang pertama tenaga kerja, sumber daya alam, sumber daya manusia, mesin, teknologi, juga modal. Di mana-mana di sebuah perusahaan, ketika perusahaan tersebut ingin membuat suatu produk, itu paling tidak harus menyiapkan terlebih dahulu modal. Karena modal bagian dari kesuksesan perusahaan untuk membuat produksi atau produk-produk kita yang ingin kita buat dan kita jual ke seluruh konsumen. Yang berikut kita lihat tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia dalam arti contohnya saya ambil contoh kita membuat produk kursi atau meja. Kita membuat produk kursi itu salah satu bagian dari kebutuhan manusia. Karena dengan produk tersebut atau kursi yang kita buat itu dapat berguna bagi konsumen atau manusia kita sendiri. Di mana kursi tersebut kita gunakan untuk duduk santai-santai, ngopi, meja juga demikian, lemari contohnya. Yang kedua mencari keuntungan atau laba. Di mana-mana di perusahaan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti membuat produk itu harus membutuhkan keuntungan atau laba. Contohnya kita sudah melakukan produk kursi tadi, kita menjual dengan harga yang sesuai dengan atau harga yang sesuai dengan kualitas kursi yang kita kerjakan. Di samping itu kita bisa mengambil laba atau keuntungan. Yang berikut menjaga kelangsungan perusahaan. Menjaga kelangsungan perusahaan contohnya kita sebagai perusahaan kita membuat produk kursi tadi, kita menjual ke bawah konsumen atau manusia. Di situ para konsumen mereka menilai kita atau untuk menjalin hubungan kerjasama kita dengan konsumen, mereka menilai dari segi kita membuat kursi itu, kualitasnya bagaimana, agar supaya hubungan, maksudnya terjalin terus menerus. Ketika kita membuat produk baru, di situ konsumen dengan sendirinya tertarik dengan produk yang kita kerjakan. Yang berikut meningkat mutu dan jumlah produksi. Meningkat mutu dalam arti
produk-produk yang kita kerjakan itu mutunya bagus, maksudnya tahan lama, puas dipakai oleh konsumen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah suatu proses menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produksi kepada konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Terus yang berikut, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Dalam kegiatan distribusi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah hasil produksi bisa langsung ke tangan konsumen. Kita ambil contoh penjual bubur ayam atau penjual bakso yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana mereka membuat produk tersebut, produk bakso tadi, langsung dijual ke tangan konsumen, yang artinya langsung, tidak melalui distributor itu atau orang yang melakukan distribusi tersebut. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini, hasil produksi bisa disalurkan ke tangan konsumen menggunakan perantara. Di sini distribusi tidak langsung ini, contohnya saya membuat suatu produk, terus yang memesan produk ini teman saya yang mungkin mohon maaf, yang pesan produk ini teman saya yang berada di Buawai. Dari sini saya membuat produk, saya tidak mungkin mungkin saya ada halangan apa yang mendesak. Di situ saya harus membutuhkan distributor atau orang yang menyalurkan distribusi tersebut. Saya mengirimkan barang tersebut atau produk yang saya kerjakan itu melalui teman saya atau distributor tersebut itu, atau yang biasa kita sebut perantara. Contohnya yoga teman saya mau mengirimkan contoh kursi tadi, mau kirim ke bawah, saya membutuhkan yoga. Di situ dengan berbagai alasan, di mana kemungkinan saya ada kegiatan apa atau yang mendesak, mau tidak mau saya harus membutuhkan orang yang disebut dengan distributor itu. Yang berikut kita lihat tujuan distribusi. Yang pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang kedua, mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, menjaga kelangsungan perusahaan. Yang pertama kita lihat pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Di sini contoh perusahaan besar sedang membuat produk seperti kendaraan bermotor atau roda 4 mobil. Di situ jelas yang tertarik dengan kendaraan tersebut pasti seluruh masyarakat ingin menggunakan kendaraan tersebut. Sebagai distributor atau distribusi, kita menyalurkan barang atau produk itu secara merata, walaupun di daerah manapun, dengan tantangan seperti jalan. Mau tidak mau kita harus membagikan atau menyalurkan produk tersebut ke seluruh masyarakat di berbagai daerah. Dan yang kedua, mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Dalam arti kita membawa atau sebagai distributor, kita ingin membawa atau menyalurkan barang tersebut atau produk tersebut itu harus tepat dengan waktu yang telah dijanjikan, agar supaya konsumen bisa puas atau bisa secepatnya menggunakan produk tersebut atau kendaraan tersebut. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Di sini
di mana kita menjalin hubungan baik, yang artinya menjaga kepercayaan antara konsumen dengan produksi. Yang berikut kita lihat konsumen. Konsumen adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumen merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara bersama sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Ada dua faktor konsumen, terdiri dari faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu contohnya pendapatan, bukan contoh, sepertinya pendapatan, pola hidup, usia, dan juga jenis kelamin. Yang berikut selera. Di mana-mana ketika konsumen ingin membeli atau ingin memiliki, di situ dia akan mengikuti selera atau keinginan yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi lingkungan, harga, dan meliputi lingkungan, harga, dan juga kebudayaan. Yang berikut tujuan konsumen. Yang pertama kita lihat mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Kita lihat yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Dalam arti, kita sebagai konsumen, yang pastinya itu tuh kita kerjanya hanya untuk menghabiskan saja. Walaupun kita memiliki keinginan dan mengeluarkan uang, atau contohnya kita membeli barang dengan harga yang mahal, tapi tetap bagaimana konsumen itu mengurangi nilai guna barang atau menghabiskan. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang. Saya rasa sama seperti apa yang saya sampaikan di tujuan yang pertama tadi. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Memuaskan kebutuhan dalam arti kita membeli suatu produk, contohnya sepatu atau sendal. Kita membeli dengan harga yang pas atau sesuai dengan kualitas sepatu tersebut. Setelah kita membeli sepatu tersebut, kita merasa bahwa apa yang kita inginkan itu sudah tercapai. Dengan tercapainya keinginan kita merasa bahwa puas. Dengan puas kita bisa pakai atau menggunakan barang yang sudah kita beli itu di mana dan juga kapan saja kita pakai, karena merupakan bagian dari kebutuhan secara fisik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tingkah yang dalam melakukan video ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara, dan juga saudari. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Semangat.